kebaikan-Mu Tuhan, yang selalu baru setiap hari, baru setiap pagi dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Jemaat, silakan sapa kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Come on everybody. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku.
Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Gunakan Karunia untuk Melayani. Mari kita baca Roma 12 ayat 6-8 yang berbunyi demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8 kita baca bersama. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Penta artinya ke-50. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini juga merupakan hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara, pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan ke atas 120 orang murid yang berhimpun di Yerusalem. Petrus dengan berani berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan itulah awal dari gereja mula-mula. Jadi hari ini sebetulnya adalah hari lahirnya gereja secara internasional. Nah, kita juga melihat pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Dia memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi Kristus. Dan Dia melengkapi kita dengan karunia-karunia. Salah satu karunia yang Tuhan nyatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10 adalah karunia manifestasi. Di mana secara supranatural, secara dahsyat Allah memberikan karunia-karunia itu yang tidak dipelajari oleh manusia dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Misalnya karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia membedakan roh. Pada waktu Yesus ketemu dengan wanita Samaria, Dia berkata, panggil suamimu. Wanita itu bilang, aku belum bersuami. Benar. Karena kamu sudah 5 kali bersuami dan sekarang kamu tinggal dengan suami orang. Tidak ada yang membocorkan rahasia orang itu kepada Yesus. Tetapi itulah karunia marifat, karunia pengetahuan yang Tuhan berikan sehingga akhirnya kita bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak pernah dibocorkan oleh orang lain. Tapi Roh Kudus yang menyatakannya kepada kita. Karunia manifestasi yang lain adalah karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh itu, dan karunia iman. Lagi pula ada karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia membedakan roh. Kalau saya perhatikan ketika Petrus penuh dengan Roh Kudus, dia berjalan dan melihat dari seorang pengemis di pintu gerbang bait Allah. Orang itu meminta uang. Tapi Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya aku akan berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan orang itu langsung berdiri sembuh karena mujizat Tuhan. Ini adalah karunia mujizat, karunia supranatural yang Tuhan berikan kepada umat yang percaya. Ada yang menyebutnya 9 karunia ini sebagai karunia manifestasi. Karena ketika Tuhan hadir, Dia menyatakan, Dia memanifestasikan kehadirannya dengan cara yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, selain karunia manifestasi Roh Kudus itu, ada karunia yang kelihatannya lebih wajar, lebih alamiah. Satu karunia yang diberikan kepada kita pada waktu kita lahir. Dan itulah yang kadang disebut oleh orang sebagai karunia motivasi, motivational gifts. Dengan
karunia ini orang tergerak, termotivasi, terdorong untuk melakukan sesuatu. Dan ini adalah pembawaan alamiah. Tetapi kalau itu digunakan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan untuk melayani, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Apapun karunia itu, apakah karunia motivasi, karunia manifestasi, ada juga karunia 5 jawatan dari Roh Allah. Itu semua harus dikobarkan, digunakan semaksimal mungkin. Karena 2 Timotius 1 ayat 6 berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kenapa karunia ini harus dikobarkan, digunakan? Karena tujuan utamanya karunia diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani, untuk jadi berkat bagi banyak orang. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi dari ayat ini kita percaya bahwa setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya Yesus itu memiliki karunia pemberian dari Tuhan minimal 1. Dan karunia itu tidak boleh disimpan. Karunia itu harus digunakan di dalam pelayanan. Kenapa karunia tidak boleh dipendam? Karena kalau kita baca di dalam Matius 25, Yesus memberikan perumpamaan. Ada hamba yang diberi 5 talenta, dia kembangkan jadi 10. Ada hamba yang dapat 2 talenta, dia kembangkan jadi 4. Tapi ada hamba yang ketiga yang dihukum oleh Tuhan karena dia diberi talenta karunia dari Tuhan. Dia tidak menggunakannya, dia tidak melipat gandakan atau mengobarkannya. Tetapi dia menyimpan di dalam tanah. Dan akhirnya hukuman yang dia dapat dari Tuhan. Artinya kalau saudara diberi karunia oleh Tuhan, tapi engkau tidak menggunakannya bagi pelayanan, saudara berdosa. Orang Kristen itu tidak sekedar hanya datang pada hari Minggu, mendengarkan khotbah, menyanyikan pujian, berdoa lalu pulang. Tapi mengenali karunia rohani kita masing-masing dan menggunakan di dalam pelayanan. Lihat hamba yang ketiga yang menyimpan karunia di dalam tanah. Apa dosanya? Apa dia korupsi? Apa dia mencuri? Sama sekali tidak. Dosanya tidak terletak dari apa yang dia lakukan. Dosanya justru terletak dari apa yang tidak dia lakukan. Dosanya nggak bikin apa-apa. Saudara tahu nggak, ngapa-ngapain bagi Tuhan adalah dosa. Kalau engkau diberikan karunia, kalau engkau diberikan kedudukan, kalau saudara diberikan kesempatan, tapi engkau hanya duduk saja, engkau hanya menikmati berkat Tuhan, engkau tidak bergiat di dalam pelayanan. Satu kali kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karunia adalah apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Pelayanan adalah apa yang kita lakukan bagi Tuhan dengan karunia itu. Sekali lagi, karunia adalah apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Tapi pelayanan adalah apa yang kita kerjakan dengan pemberian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Makanya kita tidak boleh jadi orang Kristen yang pasif. Kita harus jadi orang Kristen yang aktif, yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Dan semua orang harus berfungsi di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Karena Tuhan memberikan karunia yang tidak sama, yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk melengkapi. Boleh saya tanya Bapak Ibu, kalau saudara makan pakai sendok garpu, kira-kira yang lebih penting mana? Sendok atau garpu? Dua-duanya, kenapa? Fungsinya berbeda. Dengan perbedaan fungsi itulah kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti 2 keping puzzle yang berbeda. Tapi kalau itu direkatkan, itu akan menjadi sebuah kesatuan yang saling melengkapi. Begitu juga kita di dalam pelayanan.
Satu kali saudara rasa lapar, lalu lihat di meja, mata yang lihat di meja ada lemper. Lalu siapa yang jalan untuk mendekati meja? Kaki. Siapa yang ngambil lemper? Tangan. Siapa yang makan? Mulut. Siapa yang kenyang? Perut. Saudara-saudara, mata nggak boleh protes, enak aja. Saya yang pertama kali lihat, tapi yang kenyang kok bukan mata, tapi yang lihat adalah yang kenyang adalah perut. Atau tangan bilang, memang mata kamu yang lihat, tapi aku yang pertama ngambil kan. Kenapa yang kenyang perut? Saudara-saudara, sebab kalau perut kenyang, maka dia akan mendistribusikan seluruh kekuatan melalui darah yang ada sehingga mata bisa melihat dengan jelas, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, sehingga seluruh anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga kita harus saling melayani, saling melengkapi sebagai anggota tubuh Kristus. Apa cirinya orang itu dipenuhkan dengan Roh Kudus? Kalau kita sadar kita hidup untuk melayani Tuhan dan kita menggunakan semua talenta, entah karunia manifestasi, karunia motivasi, karunia 5 jawatan, untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Siapa yang berkata, Tuhan pakai aku untuk melayani Engkau? Ada yang mau? Mari ucapkan bersama saya, Tuhan Yesus, pakai saya untuk melayani Engkau sesuai dengan karunia yang Kau berikan kepada saya. Setuju saudara? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Pertanyaannya, kadang-kadang ada orang yang berpikir, bagaimana caranya saya mengenali karunia rohani yang ada? Menurut saya cara yang paling simpel adalah mesti ada kesediaan hati untuk melayani berbagai bidang yang membutuhkan pelayanan saudara. Kalau saudara lihat di gereja, kalau saudara lihat di lingkungan, kalau saudara lihat di masyarakat, ada hal yang dirasa kurang baik, ada sesuatu yang mestinya bisa lebih baik. Dan kalau saudara terdorong untuk membenahi situasi itu, maka masuklah di dalam bidang-bidang tersebut. Masuk di dalam berbagai bidang pelayanan, apalagi kalau saudara lihat orang yang melayani di bidang itu sangat terbatas. Sehingga akhirnya saudara bisa mendedikasikan hidup saudara melayani di bidang tersebut. Jadi coba berbagai bidang pelayanan. Lalu cari yang Anda sukai, yang sesuai dengan minat Anda, ada passion, seneng deh. Saudara-saudara, kalau orang ya itu dapat karunia untuk memuji Tuhan sebagai worship leader, sebagai choir, sebagai singers, pemain musik. Mereka latihan beberapa kali dalam seminggu, bahkan latihan sendiri di rumah setiap hari. Nyanyi, main musik, itu bukan beban. Karena apa? Mereka suka melakukan hal tersebut. Saudara-saudara, saya kalau berbicara bisa. Tapi kalau saya diminta menggambar, aduh susah buat saya. Ya, antara kucing, anjing, dan sapi itu kadang-kadang gak bisa dibedakan. Karena saya merasa kalau saya menggambar itu beban untuk saya. Tapi kalau saya diminta untuk menyampaikan sesuatu, itu bukan beban untuk saya. Itu adalah karunia Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan melalui kehidupan saya ketika saya mengerjakannya. Jadi temukan sesuatu yang saudara happy, saudara senang untuk melakukannya. Maka saudara akan dekat sekali dengan apa yang merupakan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Dan yang ketiga, banyak orang yang akan ngomong kepada saudara, aduh aku diberkati bener loh. Waktu kamu melayani itu, aduh aku sungguh-sungguh dibangunkan. Saya itu udah lemah, tapi kamu itu mengkonseling saya, menasehati. Wah, aku gak jadi bunuh diri deh. Aku percaya Tuhan itu hidup. Bukankah itu karunia yang Tuhan berikan kepada saudara? Kita gak boleh merasa bahwa oh saya karunianya ini, padahal belum tentu itu karunia dari Tuhan. Karena orang-orang yang saudara layani kurang terberkati dengan pelayanan itu. Ada orang yang mau mimpin pujian. Lalu setelah mimpin, dia tanya sama
yang hadir. Gimana kalau saya mimpin pujian? Bagus sih kalau kamu mimpin, bagus kalau kamu nyanyi, tapi lebih bagus kalau kamu tidak nyanyi. Nah itu tanda-tanda saudara bahwa saudara karunianya bukan di situ. Dan gak usah memaksakan diri. Ada orang-orang walaupun masuk dalam pendidikan teologi yang sama, waktu dia khotbah orang lebih ngerti dibandingkan orang lain yang mungkin gelarnya lebih panjang, profesor, doktor, karburator, kotor bocor. Tapi waktu dia khotbah orang tidak paham apa yang dia sampaikan. Karena selain daripada kefasihan lidah yang juga adalah anugerah alamiah dari Tuhan, juga ada pengurapan Roh Kudus, juga ada gifts yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi gunakan gifts itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Saya ingat ada mahasiswa STT Karisma yang ketika dia kuliah, kan kalau weekend disuruh pelayanan ke gereja-gereja saudara-saudara. Ini satu anak dari Papua memang. Dan waktu dia masuk ke kelas sekolah minggu, itu anak-anak kecil teriak sudah. Wah, mungkin karena wajahnya agak menyeramkan begitu ya. Lalu saya dengar itu, saya tanya, kenapa? Iya Pak, kelihatannya saya kurang cocok di sekolah minggu Pak. Karena mungkin wajah saya agak sangar Pak. Nah akhirnya dia pilih pelayanan lain, pelayanan media saudara-saudara. Dan orang-orang terberkati dengan pelayanannya. Nah jadi kita harus tahu tempat kita dalam pelayanan apa. Nah saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat 6-8 tadi, ada 7 karunia yang dinyatakan. Nah pagi ini saya mau bicara tentang 4 karunia. Yang ibadah kedua saya akan bicara tentang 3 karunia yang lain. Dan nanti ibadah 3 dan 4 saya akan khotbah lain tentang bagaimana Roh Kudus bisa memenuhkan kehidupan kita. Jadi ada 3 khotbah yang akan saya sampaikan hari ini dalam 4 ibadah. Kalau saudara ingin mengikutinya secara lengkap, saudara bisa lihat YouTube setelah ibadah ini. Baik, yang pertama yang disebutkan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 6-8 itu adalah karunia bernubuat. Nah, karunia bernubuat adalah kemampuan alamiah untuk mengenal kehendak Tuhan secara tepat. Ini harus dibedakan dari karunia roh yang sifatnya supranatural yang dicatat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 itu ada karunia bernubuat yang merupakan manifestasi Roh Kudus yang luar biasa secara supranatural. Tiba-tiba waktu ibadah ada orang dapat pesan Tuhan secara khusus dan dia sampaikan kepada jemaat. Tuhan ingin agar kita berpuasa 3 hari supaya bencana alam yang akan terjadi dilalukan dari kota kita. Misalnya seperti itu. Nah dia saudara-saudara tidak bikin-bikin. Dia secara spontan mendapatkan sebuah impresi dan dia uji dan dia yakin itu dari Tuhan dan kemudian dia sampaikan kepada seseorang. Nah ini adalah sesuatu yang supranatural, tetapi kalau dalam 7 karunia motivasi Roma 12 itu sifatnya lebih alamiah. Jadi ini kemampuan alamiah untuk tahu kehendak Allah secara tepat. Cirinya apa? Orang yang punya karunia bernubuat secara alamiah ini adalah orang yang peka akan yang benar dan salah, baik dan buruk. Dia tajam mengenali motivasi seseorang hingga tidak mudah dibohongi. Jadi kalau ada orang mulutnya manis, jualan ini, ngomong begini-begini dan sebagainya, ada kepekaan secara rohani. Dia nggak tulus, dia ingin mencari keuntungan dengan kata-kata manis itu. Nah ini adalah satu kepekaan yang diberikan oleh Tuhan secara alamiah dalam diri seseorang. Dan orang dengan karunia ini tidak mudah kompromi. Kalau dia bilang jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dia pegang betul ayat firman Tuhan itu. Dan dia suka menegur orang yang salah agar bertobat. Bukan dengan roh penghakiman, tapi supaya orangnya sungguh-sungguh menjauhkan diri dari dosa sebab upah dosa adalah maut. Contoh Alkitab adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang punya karunia bernubuat, artinya kamu mesti bertobat. Hai prajurit bertobat.
Hai kamu yang melakukan pelanggaran, bertobat. Dia pernah berkata kepada Herodes raja, kamu tidak sah karena kamu mengambil Herodias, istri daripada saudaramu, menjadi istrimu. Ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Bertobat, kalau tidak hukuman Tuhan akan menimpa. Oh, berani benar saudara. Akibatnya apa? Dia dipenggal, dia mati. Tapi dia tidak akan kompromi. Karena apa? Dia ingin agar orang-orang bertobat. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa di antara saudara yang juga gelisah, nggak suka dengan hal-hal yang dirasa tidak benar dalam gereja, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam masyarakat. Dan saudara ingin menyuarakan hal tersebut. Tujuannya supaya ada perbaikan. Mungkin saudara punya panggilan seperti Yohanes Pembaptis. Ayah saya, Pendeta Julius Ishak Abraham, saya rasa adalah salah satu orang yang punya kepekaan itu. Selama puluhan tahun dalam berbagai pertemuan hamba Tuhan, para pemimpin GBI, dia seringkali memberikan sebuah pandangan yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh orang lain, dengan tajam, dengan kritis, supaya gereja berjalan di dalam relnya dengan benar. Dan dia tidak segan menegur orang, supaya orang-orang tetap hidup takut akan Tuhan. Sampai hari ini pada masa tua selalu dilakukan. Yang memimpin pujian, jangan cuma senang-senang haleluya, tapi harus banyak vertikal sama Tuhan, nyembah sama Tuhan. Bagaimana jam doamu? Bagaimana hubunganmu dengan Roh Kudus? Ini kan sebuah karunia yang berkata, oh iya benar ya, saya harus peka akan hal-hal semacam ini. Ini adalah karunia yang diperlukan untuk mengarahkan orang lain agar hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Saya ingat saudara sekalian, satu kali saya pelayanan di Sydney, di Australia. Dan kemudian ada seorang ibu habis kebaktian mendekati saya dan berkata, Pak, Bapak kan anaknya Pak Julius ya? Iya, saya itu pernah marah jengkel sekali sama Pak Julius. Saya jadi kaget juga saudara sekalian, ada orang ngomong begitu. Kenapa? Saya itu kan punya anak, waduh bandel, menentang saya. Wah, kita rame sampai saya usir dia dari rumah. Lalu dalam kondisi itu saya minta didoakan, konseling sama hamba Tuhan, kebetulan datang dari Indonesia, Pak Julius Ishak kebetulan. Dan Pak Julius setelah mendengar cerita saya, dia berkata, yang mesti bertobat itu bukan anak kamu, yang mesti bertobat adalah kamu. Kalau kamu tidak bertobat, anak-anak yang lain akan mengalami kerugian. Pokoknya intinya ditegur bahwa dia harus bertobat. Nah dia bilang, saya ini kan orang yang pride-nya tinggi. Saya nggak mau disalah-salahin begitu. Saya marah. Saya menolak apa yang disarankan. Tapi akhirnya saya tahu, apa yang Pak Julius ngomong itu benar. Benar. Dan saya pikir dia seperti bapak saya yang tegur saya, anaknya. Kalau saya nggak benar. Karena biasanya yang lain bilang, oh ya udah kita doakan ya, nggak apa-apa, nanti anak pasti balik lagi. Oke sih, tapi tidak menyelesaikan masalah. Dan akhirnya saya sadar, yang mesti bertobat adalah saya sendiri. Nah saudara-saudara, ini adalah karunia yang Tuhan berikan supaya orangnya bertobat. Nah kalau saudara merasa ada karunia seperti itu, ada beberapa hal yang harus dihindari. Jangan merasa diri paling benar, suka menghakimi orang lain. Tapi koreksi kita untuk membangun agar orang itu hidup takut akan Tuhan. Dan belajarlah menegur dengan hikmat dan kasih Allah. Dalam Kisah Rasul 18 ada seorang pembicara hebat namanya Apolos. Dia khotbah, dia selalu meyakinkan orang bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi dia belum tahu bahwa orang harus dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Karena baptisan yang dia terima adalah baptisan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Maka ketika mendengar hal itu, Aquila dan Priscilla mengundang Apolos, pengkhotbah muda populer ini, ke rumahnya. Saya yakin diajak makan, ngobrol-ngobrol, kenalan. Dan mulai dijelaskan bahwa seseorang tidak cukup hanya dibaptis pertobatan. Harus dibaptis untuk menerima Yesus
dengan formula Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan akhirnya pelayanan Apolos lebih lagi diperlengkapi. Karena kemudian dia bukan hanya menerima baptisan Yohanes, tapi dia menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bukankah teguran itu diberikan dengan cara yang baik, yang sopan, sehingga akhirnya orang bisa berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah karunia melayani. Ini adalah karunia alamiah untuk memberikan bantuan kepada seseorang dengan cara melakukan tugas-tugas secara praktis. Dan orang dengan karunia ini sangat dibutuhkan dalam bagian perlengkapan, sarana prasarana, hospitality, seperti Maria. Saudara, seperti Marta. Nah, kita tahu bahwa Yesus seringkali pergi ke Betania. Dan kemudian Marta melayani dia. Bikin makanan yang enak-enak bukan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus makannya sedikit karena dia rajin puasa. Tapi 12 murid makannya kelihatannya cukup banyak. Karena waktu 5 roti, 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, sisanya berapa? 12 bakul. Kenapa? Murid Yesus 12. Jadi biasanya kalau ada sisa kan buat panitia. Jadi porsi makan murid Yesus bukan piring, bakul, saudara-saudara. Nah, dan Marta adalah orang yang senang sekali menjamu Yesus dan rombongannya. Ya, kalau disuruh khotbah, suruh mimpin pujian, gak bisa dia. Tapi kalau masak, beresin rumah, siapin semuanya, itu sesuatu yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, gak semua orang harus jadi pengkhotbah. Tapi kalau saudara bisa melakukan pelayanan praktis, melayani, sangat bagus. Bisa juga orang itu menolong orang yang lain agar pelayanannya lebih efektif. Seperti 7 diaken dipilih untuk membantu pelayanan para rasul, agar para rasul bisa lebih konsentrasi dalam pelayanan doa dan firman. Atau seperti seorang sekretaris atau bagian administrasi yang membantu sehingga jalannya sebuah prosedur secara detail bisa dilakukan oleh orang tersebut. Saudara-saudara, cirinya dia peka terhadap kebutuhan orang lain dan segera turun tangan memberi pertolongan. Orang seperti ini bagus sekali untuk pelaksana program, bukan pemikir atau perencana. Kita perlu pemimpin untuk memikirkan visi yang ada, membuat strategi. Tapi kalau nggak ada orang bantu di dalam pelaksanaannya, gimana hal itu bisa terjadi? Saya melihat di gereja ada banyak orang yang diberi Tuhan karunia melayani. Hal-hal yang praktikal, yang praktis, yang saudara bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dipendam, tapi dikobarkan. Saya harus Sabtu kemarin subuh baru pulang dari Filipina, Manila. Karena saya memimpin sidang majelis daerah dari Badan Pengurus Luar Negeri Gereja BT Indonesia se-Asia. Tahun ini diadakan di Manila. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan kumpul baik secara on-site maupun secara online. Karena GBI itu ada selain di Indonesia, di luar negerinya ada di Filipina, di Singapura, di Malaysia, di China, di Taiwan, di Bangkok, di Vietnam, dan berbagai negara yang lain, Jepang dan sebagainya. Lalu tahun ini kumpulnya yang Asia itu di Manila, dan saya melayani mereka, ada rapat kerja dan sebagainya. Yang luar biasanya saudara-saudara adalah ini. Saya kadang kalau pelayanan ke Singapura, beberapa kali saya diajak makan oleh seorang yang punya karunia hospitality, karunia melayani saudara-saudara. Ya ditraktir, diajak makan dan sebagainya. Dan itu pelayanan dia sendiri ngomong, aduh kalau bagian khotbah atau apa, bukan saya lah. Kayak yang di panggung-panggung, aduh bukan saya lah. Tapi kalau bagian makan, bagian saya. Jadi dia senang sekali menjamu hamba-hamba Tuhan. Dan menariknya kemarin, dia hanya datang dari Singapura 1 hari, dan besoknya dia pulang lagi, hanya untuk bisa neraktir hamba-hamba Tuhan. Dan saya pikir ini bukan cuma kasih duit, orangnya datang saudara sekalian. Saya tanya, Pak datang kapan? Oh tadi baru datang, saya udah datang sehari sebelumnya. Tadi saya baru datang, lalu pulang kapan? Besok. Loh jadi Bapak kesini hanya untuk menjamu kita? Iya itu panggilan saya Pak.
itu harus saya kerjakan. Kalau istri saya suruh berangkat duluan kemarin sama beberapa ibu yang ada supaya siapkan semuanya. Dia kasih oleh-oleh untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang datang dari berbagai tempat di Filipina dan sebagainya. Dan setelah selesai semuanya, traktir makan, pulang lagi ke Singapura. Wow, luar biasa. Dan saya lihat dia diberkati Tuhan luar biasa. Dan setelah selesai acara, saya diminta untuk mendoakan sebuah ruangan, bisa 200 orang lah, yang sedang direnovasi, dan dalam 1-2 bulan ke depan saya rasa sudah bisa digunakan supaya GBI yang ada di Manila bisa menggunakan tempat baru itu untuk ibadah. Dan orang ini yang menghubungkan dengan owner, seorang temannya, dan ngomong, gereja membutuhkan, kamu kasih tempat di sini. Saudara-saudara, ini satu karunia yang luar biasa. Saudara mau ke luar negeri hanya untuk mentraktir orang? Oh, di sini aja pelitnya luar biasa. Boleh ngomong kiri kanan, bukan kamu kan yang dimaksud pendeta? Saudara-saudara, di dalam tubuh Kristus pelayanan itu beragam. Gak semua orang harus mimpin pujian, gak semua orang harus khotbah, tidak setiap orang harus main musik. Tapi kalau saudara punya karunia melayani, engkau sangat berguna bagi tubuh Kristus. Lakukan bagian saudara. Dan di dalam kelompok sel, orang yang karunia melayani ini sangat penting, sangat dibutuhkan. Saudara bisa datang ke komsel, mungkin 10-12 orang, bawa makanan ya. Tadi pagi saya masuk dulu ke ruangan samping, doa untuk memulai ibadah. Sudah ada telur rebus dari Pak Edi. Dan saya lihat ada satu menu lain, combro yang enak, katanya dari Ibu Wanda. Haleluya. Ada pisang goreng, saudara-saudara. Ada yang siapkan teh. Sesuatu yang simple, bukan khotbah, mimpin pujian, tapi karunia-karunia praktis yang kita harus kembangkan. Ada beberapa hal yang harus dihindari kalau saudara merasa punya karunia ini. Jangan terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan orang lain hingga lupa kebutuhan Anda sendiri. Seperti Marta, sibuk sekali melayani sampai ditegur oleh Yesus. Marta, Marta, engkau terlalu sibuk dengan banyak hal. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, duduk di bawah kaki Yesus. Saudara-saudara, yang kita lakukan kepada Tuhan selain service, melayani, harus worship. Service itu horizontal kepada sesama. Worship itu vertikal kepada Allah. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Prinsip salib. Ini yang kita harus lakukan. Jangan sampai kita hanya sibuk dalam berbagai kegiatan, tapi kita tidak duduk di bawah kaki Tuhan to worship Him. Kedua hal ini harus dilakukan secara seimbang. Jangan bersungut-sungut bila orang lain tidak membantu. Aduh, cuma saya yang ngerjain ini, yang lain kagak mau bantu. Tetap melayani dengan sukacita walaupun orang lain tidak melakukan tugas seperti yang saudara lakukan. Karena saudara punya karunia, motivasi, engkau terdorong secara alamiah untuk melakukan hal itu. Yang juga harus dihindari adalah sikap sulit percaya dan tidak mau mendelegasikan kepada orang lain. Tapi kita harus bekerja sebagai satu tim. Saya lihat di Bandung ini ada orang encim bisa masak enaknya luar biasa. Tapi dia nggak pernah percayakan anaknya, pegawainya untuk melanjutkan ilmu itu. Dan waktu dia mati, resepnya terkubur bersama dengan jasadnya. Sangat menyedihkan sekali, bukan? Saya rasa di berbagai kota juga ada orang seperti itu. Tidak berani mendelegasikan untuk orang melayani. Tapi saya bersyukur kalau kita sadar bahwa kita harus mengembangkan sebuah tim untuk melakukan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, karunia ketiga adalah mengajar. Ini adalah kemampuan alamiah untuk mengajarkan sesuatu secara sistematis dan logis. Contohnya seperti Apolos yang saya sudah singgung tadi. Dia kalau ngajar orang khotbah sistematis. Ada poinnya, ada kontennya. Bukan cuma haleluya, haleluya. Bukan cuma semangat. Tapi memang ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Cirinya orang itu mahir menyampaikan gagasan secara logis, sistematis dan rapi.
senang belajar, suka menyelidiki pengetahuan bahkan Alkitab secara mendalam. Kita bersyukur karena kita punya sekolah tinggi teologi. Dan kalau saudara terpanggil dengan karunia mengajar ini, saudara belajar S1, S2, bahkan S3. Saya bersyukur anak saya kedua, Jovita, kemarin lulus ujian doktor di Universitas Kristen Indonesia, doktor dalam bidang pendidikan agama Kristen, cum laude, IP-nya 3,93. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Tadi pagi Pak Edi tanya saya, ada berapa doktor Pak di STT Karisma? Ada 5? Saya bilang lebih dari 10. Dan kita masih tetap ingin agar orang-orang belajar. Kalau saudara bagian dari jemaat merasa engkau punya karunia ini, libatkan diri saudara di dalam pendidikan. Ya Pak Edi Petrus, koordinator pagi kita, sedang menyelesaikan. Selesai kapan Pak? Hah? Tahun ini. Tahun ini jadi master saudara dalam bidang teologi. Haleluya. Kan keren saudara. Koordinator ibadah kita bukan hanya nyalamin orang, selamat pagi, shalom dan sebagainya. Master bidang teologi. Pak Yanto Paulus sudah lebih awal, dia sudah doktor saudara-saudara. Bahkan dia konselor profesional karena dilengkapi untuk minat dan karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Saya berharap mudah-mudahan di gereja kita ada 10 doktor lagi yang Tuhan akan pakai dalam karunia pengajaran untuk memberkati bukan hanya gereja lokal tapi memberkati banyak orang yang datang dari seluruh Indonesia untuk belajar. Kalau itu adalah panggilan saudara, saudara bisa melakukannya. Saudara, orang semacam ini adalah orang yang bisa mengajarkan topik yang sama berkali-kali tanpa bosan. Kalau saudara perhatikan, guru SD kelas 1 saudara udah jadi sarjana, udah master dan sebagainya. Guru SD kelas 1 tetap mengajar di kelas yang sama. Mengajar pelajaran yang sama berulang-ulang. Selama puluhan tahun, gak bosan-bosan. Luar biasa kan? Ya. Ingat guru SD saudara, pulang kebaktian, cari teleponnya, datangi dia, kasih berkat saudara. Karena kita ada sekarang ini juga karena jasa mereka bukan? Nah jadi orang ini adalah orang yang bisa ngajar topik yang sama berkali-kali tanpa bosan. Dan kalau saudara merasa itu adalah satu passion dalam hidup saudara, masuklah program pemuridan di gereja kita yang diberi nama SMK. Saya murid Kristus, level berakar, bertumbuh, berbuah tetap. Jadilah mentor di sana. Dampingi orang-orang yang sedang belajar. Ketika mereka bertanya, kita bisa memberikan jawaban kepada mereka. Dan ini akan sangat menolong saudara-saudara. Karena gereja kita tidak hanya menekankan khotbah pada hari Minggu dan selesai. Semua orang harus terlibat di dalam pemuridan. Yang mau melayani nggak boleh, oh saya suara bagus saya mau melayani. Nggak bisa. Anda harus masuk dalam pemuridan terlebih dahulu. Menjadi murid Kristus. Berakar, bertumbuh, berbuah tetap. Karena pelayanan seharusnya bukan aktivitas luar. Pelayanan harus lahir dari pertumbuhan rohani yang ada. Saudara-saudara, jadi saya dorong saudara, ikut pemuridan level 1 sampai 4. Lakukan secara bertahap. Dan jangan hanya selesai di sana. Setelah selesai dimuridkan, engkau jadi pemurid, engkau jadi mentor. Nah, orang yang punya karunia ini, hal yang harus dihindari, jangan terlalu teoritis tapi praktis. Jangan jadi sombong dan legalistik, kaku, karena kita punya pengetahuan yang tinggi. Milikilah kasih, jadi berkat dan teladan, menjadi pelaku firman, dan belajar menerapkan kebenaran secara praktis dan luas. Saya juga mendorong saudara yang merasa punya karunia untuk mengajar. Layanilah anak-anak sekolah minggu di gereja kita. Karena anak-anak sekolah minggu sangat membutuhkan orang-orang yang lebih dewasa yang bisa mengimpartasikan imannya dan pengalaman rohani kepada mereka. Anak sekolah minggu di gereja kira-kira ada 600 orang. Saya kemarin hari Senin lalu kumpul dengan para pemimpin sekolah minggu, remaja dan pemuda. Kita makan sama-sama di satu restoran. Lalu saya tanya, apa yang sudah Anda capai dalam setiap bidang? Apa kesulitan yang Anda hadapi? Dan apa yang Anda harapkan dari saya sebagai pemimpin, sebagai gembala sidang?
untuk bisa menuntun, menolong agar pelayanan Anda makin berkembang? Itu 3 pertanyaan utama saya, dan mereka saling bicara satu dengan yang lain. Saya ingin mengajarkan supaya para pemimpin juga bisa melakukan hal itu. Apa prestasi yang Anda sudah capai? Apa kesulitan, kendala yang Anda alami? Dan apa yang Anda harapkan dari saya? Untuk saya bisa menolong Anda supaya melayani lebih maksimal. Karena saya bukan pusat gereja ini. Yesus adalah pusat gereja ini. Kita harus melayani secara lebih baik, lebih efektif. Supaya seluruh orang-orang terberkati. Saudara-saudara, saya dapat laporan anak sekolah minggu kita hampir 600 orang di 6 satelit yang berbeda, saudara-saudara. Sehingga harus dilakukan banyak kegiatan, karena kalau setiap kebaktian mungkin sekarang ada berapa? 12 ibadah umum di beberapa tempat. Mungkin ada 10 yang perlu anak sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggunya dibagi-bagi. Saya dengar mungkin lebih dari 60 anggota jemaat terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Ditambah dari STT kira-kira 20 atau 25 orang. Hampir 90 orang. Kelihatannya cukup banyak. Tapi itu kan gak bisa masuk setiap hari minggu, saudara. Kadang-kadang ada yang minta izin cuma 2 kali dalam sebulan, 3 kali dalam sebulan. Tapi saya sangat berterima kasih. Pelayanan ini pelayanan yang luar biasa. Tolong ingatkan saya Pak Edi, saya mau ajak makan seluruh guru sekolah minggu. Dan saya mau doakan mereka di restoran yang bagus. Supaya mereka mengalami impartasi kuasa Tuhan. Yang bukan guru sekolah minggu tidak diundang, saudara-saudara. Kita ingin menghargai setiap bidang pelayanan, apalagi anak-anak. Itu menyalurkan sesuatu yang sangat baik, mengimpartasikan dari sejak mereka masih kecil. Tolong nanti ingatkan dan atur waktunya supaya kita bisa sama-sama mendoakan seluruh guru-guru sekolah minggu yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Saudara, kalau engkau mau terlibat dalam pelayanan, habis ibadah ini, saudara bisa hubungi para pelayan Tuhan dan berkata, saya tertarik di bidang ini. Saya mau ikut Bikom, kelompok sel di gereja kita. Saya mau melayani di bidang ini. Izinkan Tuhan memakai saudara untuk melayani. Yang terakhir, yang keempat, karunia menasehati. Yaitu kemampuan alamiah untuk memberi kata-kata kasih, saran, dorongan, penghiburan, semangat kepada orang lain. Seperti Barnabas yang menurut Alkitab digelari anak penghiburan. Dia mengencourage orang lain setiap kali dia bertemu, membesarkan hati orang lain. Ibrani 3 ayat 13 berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Layani orang, nasihati orang setiap hari. Tiap hari kita harus saling memberikan kata-kata penguatan kepada orang lain. Cirinya apa? Suka memberi semangat untuk kemajuan orang lain, senang menasehati, suka mendamaikan orang lain yang sedang bertikai, dan menguatkan orang dengan kata-kata yang positif. Orang dengan karunia ini sangat bagus untuk jadi konselor, juru damai, untuk membereskan konflik jemaat, dan juga menjadi pendorong semangat supaya orang selalu on fire, termotivasi di dalam pelayanan. Saudara-saudara, kita bersyukur karena di gereja kita ada komisi khusus konseling. Karena saya lihat begini, bahwa gereja yang makin hari jumlah jemaatnya bertambah, kadang-kadang masalahnya juga bertambah-tambah. Karena kalau kita lihat, kita tidak boleh hanya mengukur orang dari kehadiran mereka pada hari Minggu saja. Oh, sekian ribu orang yang hadir. Tapi didalami setiap orang, apa ada masalah, pergumulan dan sebagainya. Tidak harus pendetanya seorang diri melayani sekian ribu jemaat, karena nggak mungkin, saudara. Tapi memastikan bahwa setiap orang mendapatkan pelayanan semacam itu. Dari ketua kelompok selnya, dari koordinator ibadah atau timnya, dari orang-orang yang lain. Dan kita memperlengkapi mereka dengan keahlian untuk mengkonseling orang lain. Karena itu saya walaupun belajar dalam bidang teologi, saya punya master dalam bidang konseling Kristen, saudara sekalian. Karena kita tahu ini adalah bagian yang sangat penting sekali.
Di gereja kita sekarang sudah ada beberapa konselor profesional yang bisa buka tempat di mana secara profesional dia bisa menjadi konselor. Dan kita melakukan pelatihan-pelatihan. Ada kelas S2 konseling teologi dan konseling Kristen di STT Karisma. Kalau saudara rasa, aduh kalau teologi terlalu berat, saya mau di bidang konseling. Saudara daftarkan diri, karena ini pelayanan yang sangat bermanfaat. Dan kemarin kalau saya tidak salah, kita melakukan training konseling dari pagi sampai sore. Ada 35 orang mungkin yang ikut, saudara-saudara. Juga ada beberapa kota yang ikut. Bagaimana melayani orang LGBT. Kita lakukan pelayanan itu, penerapan itu dari pagi sampai sore, dan kita akan lanjutkan lagi. Supaya ketika ada orang bilang, saya LGBT, saya senang sesama jenis. Kita tidak hanya berkata dosa, masuk neraka. Tapi kita harus menuntun dia, mendampingi dia, supaya dia menemukan kebenaran di dalam Kristus dan mengalami pertolongan Tuhan. Dan saudara adalah orang yang dipanggil masuk di dalam pelayanan konseling semacam itu. Banyak orang punya masalah, saudara-saudara. Saya berapa hari lalu dengar ada seorang anak muda di China, masih muda 20 tahun sekian, dipanggilnya Fat Cat. Dia pacaran dengan seorang wanita yang sedikit lebih tua usianya. Dan dalam 2 tahun pacaran cuma 2 kali ketemu secara on-site, saudara-saudara. Dan anak muda ini mati-matian kerja dan uangnya disetor kepada pacarnya tersebut. Dan dia makan sayur-sayuran yang dia tidak suka supaya uangnya lebih banyak dikirimkan kepada wanita untuk persiapan pernikahan. Ternyata dia diperes, saudara-saudara, dan wanita itu tinggalkan dia. Apa yang terjadi? Anak muda 22 atau 23 tahun bunuh diri. Seandainya dia ketemu dengan konselor Kristen yang baik, selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar. Kita masih punya Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan semua masalah yang ada. Saudara, dunia sangat membutuhkan para konselor. Apakah saudara hanya diam diri untuk menahan karunia yang Tuhan berikan, ataukah engkau berkata, saya mau melayani Tuhan dalam bidang ini? Saudara-saudara, konselor jangan terlalu banyak bicara, jangan memotong pembicaraan, jangan membicarakan hal yang seharusnya dirahasiakan, tapi selalu minta hikmat dari Tuhan. Saya hanya memberikan sedikit saja dalam beberapa kalimat. Tapi ada pelatihan-pelatihan konseling yang disiapkan untuk saudara terlibat dalam pelayanan. Ada 4 jenis pelayanan dengan karunia yang Tuhan berikan. Maukah engkau berkata, ini aku Tuhan, pakai aku, utus aku. Ada 3 lagi, nanti saya akan bagikan dalam ibadah kedua. Saudara bisa hadir lagi atau dengar lewat YouTube, supaya akhirnya kita berkata, aku mau melayani Tuhan. Karena engkau adalah Tuhan dan aku adalah doulos, budaknya Tuhan. Pakai aku untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Kita dipakai untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau siang hari ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu, boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sungguh Tuhan boleh belajar sesuatu tentang mengucap syukur dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang terus Tuhan mengajari kepada kami untuk kami boleh menjadi pemenang-pemenang kehidupan Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Biar Kau terus tambah-tambahkan Tuhan apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Dan dia boleh menjadi berkat dimanapun berada. Bersama suami Tuhan dan keluarganya, kiranya Kau terus yang memberkati beliau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Mungkin mereka datang dalam pergumulan yang berat Tuhan. Biar Engkau yang menjadi jawaban bagi pergumulan kami. Karena kami tahu Engkau mengasihi hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau terus akan menyatakan kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami. Karena kasih-Mu sempurna, kasih-Mu tulus, kasih-Mu murni Tuhan. Dan Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati seluruh
kebaktian-kebaktian kategorial Tuhan selama seminggu ini. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk kebaktian kenaikan Isa Al-Masih Tuhan, biar Kau juga turut campur tangan Tuhan, sehingga kebaktian itu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus Tuhan yang akan diadakan selama 8 hari. Mari Roh Kudus, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kau nyatakan isi hatimu, Kau nyatakan rencanamu atas gereja ini ya Tuhan. Engkau yang melengkapi Tuhan umat-Mu yang ada di sini, sehingga kami boleh menjadi orang-orang pilihan Allah yang militan Tuhan di akhir zaman ini. Kami boleh tangguh berperang bersama Engkau ya Tuhan, sehingga kami cakap mengatasi apapun yang Kau izinkan terjadi. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kasih anugerah-Mu yang limpah itu Tuhan terus memegang negara kami ini ya Tuhan. Kau berkati Pak Prabowo bersama Gibran Tuhan. Kau berikan segala hikmat-Mu di dalam menghadapi banyak masalah yang akhir-akhir ini terjadi. Biar Kau tetap mengendalikan semuanya ya Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penginjilan dimanapun berada Tuhan. Biar Kau juga pakai Tuhan supaya bangsa rakyat Indonesia ini banyak dimenangkan Tuhan, sehingga sungguh Tuhan kemuliaan-Mu Kau nyatakan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, generasi baru Tuhan, generasi muda boleh bangkit Tuhan untuk boleh membawa panji-panji Kristus di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar ini kami akan pulang, biarlah kami pulang dengan berkat-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus betul tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh mengalami kehidupan yang kuat, kehidupan yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan menghargai bagaimana Tuhan menyertai dan membukakan jalan-jalan di dalam hidup saudara dan saya. Biar berkat ini turun kepada kita semua, mulai dari siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan